Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Efrizal dengan NIM 2508101 akan membahas soal tentang kalkulus variasi sebagai tugas akhir mata kuliah Matematika Fisika 1. Nah, ini adalah salah satu contoh soal dari kalkulus variasi dalam kasus fisika. Nah, soalnya adalah sebuah partikel bermassa M bergerak di bawah pengaruh medan potensial Vx. Suku Lagrangiannya adalah L sama dengan setengah mx dot kuadrat min Vx. Jika menerapkan persamaan variasi Euler-Lagrange terhadap fungsi waktu ini, persamaan gerak apa yang diperoleh? Nah, sebelumnya kita harus tahu x itu di sini sama dengan posisi. Lalu x dot di sini adalah turunan posisi terhadap waktu, atau bisa dibilang kecepatan. Lalu ada juga x double dot. X double dot itu adalah turunan kedua dari posisi terhadap waktu, d kuadrat x dt kuadrat sama dengan percepatan. Nah, dari soalnya tadi si suku Lagrangiannya adalah setengah mx dot kuadrat min Vx. Kita tulis lagi kuadrat min Vx. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan persamaan Euler-Lagrange, di mana persamaannya itu ddt dari do L do x dot dikurangi do L do x sama dengan 0. Nah, ini dia persamaan yang bisa kita gunakan untuk mencari solusi dari soal ini. Yang pertama, kita mencari do L do x dotnya dulu. Do L do x dot. Maka do x dari persamaan L ini adalah setengah mx dot kuadrat min Vx. Nah, sama dengan karena setengah m ini merupakan konstanta, kita tulis ulang. Lalu x dot kuadrat diturunkan terhadap x dot. Nah, terhadap x dot adalah 2x dot dikurang karena medan potensial ini Vx merupakan fungsi x tapi tidak memiliki variabel x dot, maka ketika suku kedua ini diturunkan terhadap x dot, hasilnya adalah 0. Lalu di sini kita bisa bagi 2 dibagi setengah sama dengan 1, sisa m dikali x dot ini. Nah, habis itu kita mencari do L do x-nya. Do L do x berarti sama dengan do x dari persamaan setengah mx dot kuadrat min Vx. Nah, kita bisa lihat ini kan diturunkan terhadap x, sedangkan suku pertama ini tidak memiliki variabel x, maka jika diturunkan terhadap x hasilnya 0 dikurangi Vx merupakan fungsi dari x, maka bisa ditulis dv dx sama dengan 0 dikurangi dv dx sama dengan min dv dx. Nah, karena kita sudah mendapatkan do L do x dan juga do L do x dot sama do L do x, maka kita masukkan ke persamaan yang tadi, persamaan Euler-Lagrange tadi, yaitu d dt dari mx dot dikurangi min dv dx sama dengan 0. Nah, di sini m dikali x dot diturunkan terhadap waktu. Tadi kita sudah tahu ya bahwa turunan kedua dari posisi itu percepatan. Berarti ini tuh sama dengan, bisa dibilang do x dot dt. Maka turunan dari x dot terhadap waktu adalah mx double dot. Lalu plus, ini karena min sama min jadi plus dv dx sama dengan 0. Ini bisa kita pindah ruaskan jadi mx double dot sama dengan min dv dx. Nah, mungkin dari persamaan ini kalian nggak asing dengan persamaan hukum 2 Newton, yaitu yang F sama dengan M dikali A. Karena ini itu M dikali A, ini pun sebenarnya F, karena F di sini itu menyatakan gaya konservatif yang dihasilkan oleh medan potensial tersebut. Nah, jadi seperti di soalnya kan yang diminta itu persamaan gerak apa yang diperoleh. Nah, persamaan gerak yang diperoleh itu sama dengan mx double dot min sama dengan min dv dx, yang dimana itu tuh sama dengan hukum 2 Newton yang menyatakan gerak juga, F dikali M, F sama dengan M kali A.
segitu. Sekian penjelasan soal tentang kalkulus variasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gloria Alexandra Sumardi dengan NIM 2501969. Jadi kali ini saya akan mengerjakan soal dari Mathematical Methods in the Physical Science, edisi ketiga karya Mary Albo, Sketcher 9, Calculus of Variation. Kali itu kalkulus variasi halaman 490 nomor 9. Sebuah massa M bergerak tanpa gesekan pada permukaan kerucut R sama dengan Z di bawah pengaruh gravitasi yang bekerja ke arah Z negatif. Di sini, R adalah koordinat silinder R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Tentukan Lagrangiannya dan persamaan Lagrange dalam variabel R dan theta, yaitu eliminasi Z. Di sini, pertama-tama kita analisis koordinat dan batasan. Sistemnya itu menggunakan koordinat silinder, yaitu R, theta, dan Z. Untuk hubungan antara koordinat kartesian dan koordinat silinder adalah, yaitu ada X sama dengan R sama dengan R cos theta, lalu ada Y sama dengan R sin theta, dan Z sama dengan Z. Massa M bergerak di permukaan kerucut dengan persamaan batasan, yaitu Z sama dengan R. Karena kita diminta untuk mengeliminasi variabel Z dan menyatakan semuanya dalam R dan theta, maka turunan waktu dari Z adalah Z dot sama dengan R dot. Lalu langkah kedua yaitu kita harus menentukan energi kinetik T dan energi potensial V. Dalam koordinat silinder secara umum, kuadrat dari elemen kecepatan adalah V kuadrat sama dengan R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat plus Z dot kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai Z dot sama dengan R dot ke dalam persamaan energi kinetik, yaitu T sama dengan 1/2M dalam kurung R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat plus R dot kuadrat tutup kurung kemudian kita menjadi T sama dengan 1/2M dalam kurung 2R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat tutup kurung. Sekarang kita akan menghitung energi potensialnya, yaitu V. Karena gaya gravitasi bekerja pada arah Z negatif, sehingga energi potensialnya adalah V sama dengan mgz. Kemudian substitusikan nilai Z sama dengan R ke dalam persamaan energi potensial, menjadi V sama dengan mgr. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan Lagrangiannya, yaitu L. Lagrangiannya L. Lagrangian didefinisikan sebagai selisih antara energi kinetik dan energi potensial, yaitu L sama dengan energi kinetik dikurangi energi potensial, yaitu V. Jadi jika kita masukkan yaitu L sama dengan 1/2M dalam kurung 2R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat tutup kurung min mgr. Langkah keempat yaitu menentukan persamaan gerak Lagrange-nya. Untuk koordinat umum QI-nya itu adalah D per dt dalam kurung do L per do Q dot I tutup kurung min do L per do Q I. Di sini kita memiliki dua koordinat umum, yaitu R dan theta. Pertama-tama kita cari koordinat yang theta. Habis kawan-kawan sebentar. Jadi di sini kita cari dulu turunan parsial dari L terhadap theta dan dot theta, yaitu dengan menggunakan do L per do theta sama dengan 0. Karena theta tidak muncul secara eksplisit dalam L, maka theta adalah koordinat siklik. Kemudian, yaitu untuk theta dotnya itu do L per do Q dot sama dengan mr kuadrat theta dot. Yang ini yaitu untuk
Ini untuk theta dot. Dan yang ini untuk theta. Kemudian masukkan ke dalam persamaan Lagrange-nya, yaitu D per dt dalam kurung mr kuadrat theta dot tutup kurung min 0 sama dengan 0 menjadi D per dt mr kuadrat theta dot sama dengan tutup kurung sama dengan 0. Catatan, untuk nilai mr kuadrat theta dot itu merupakan momentum sudut P theta yang nilainya konstan atau kekekalan momentum sudut. Jika diturunkan terhadap waktu, persamaannya itu akan menjadi 2 m r dot theta dot plus mr kuadrat theta double dot menjadi, di sini nggak muat ya teman-teman, menjadi r theta double dot plus 2 r dot theta dot sama dengan 0. Kemudian kita cari untuk koordinat R-nya. Pertama-tama kita cari dulu turunan parsialnya dari L terhadap R dan R dot. Untuk R-nya menjadi do L per do R sama dengan mr theta dot kuadrat min mg. Dan untuk R dotnya itu menjadi do L per do R dot sama dengan 2 mr dot. Maka turunan waktu dari do L per do R dot adalah 2 mr double dot min mr theta dot kuadrat min mg sama dengan 0. Kemudian dari si yang tadi itu bagi kedua sisi dengan M menjadi 2 R double dot min R theta dot kuadrat plus G sama dengan 0. Jadi untuk Lagrangiannya yaitu L itu sama dengan 1 per 2 M dalam kurung 2 R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat tutup kurung MGR. Dan untuk persamaan gerak Lagrange-nya yaitu untuk koor R yaitu 2R double dot min R theta dot kuadrat plus G sama dengan 0. Dan untuk koor theta yaitu D per dt tutup kurung M R kuadrat theta dot tutup kurung sama dengan 0. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rahmawati dengan NIM 2508114 akan menjelaskan aplikasi kalkulus variasi dalam persoalan fisika. Di sini soal berbunyi, sebuah partikel bergerak tanpa gesekan pada lintasan lingkaran vertikal di bawah pengaruh gravitasi. Tentukan persamaan geraknya menggunakan metode Lagrange. Nah, jadi di sini kita diminta untuk merumuskan persamaan geraknya. Rumus Lagrangian adalah L sama dengan T min V, di mana T merupakan energi kinetik dan V merupakan energi potensial. Nah, langkah pertama kita harus menentukan energi kinetiknya. Rumus energi kinetik adalah T sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi di sini kita harus mencari kecepatan partikelnya terlebih dahulu. Kita memiliki sebuah partikel bermasa M yang bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran vertikal dengan jari-jari R. Karena partikel hanya dapat bergerak mengikuti lintasan tersebut, maka sistem hanya memiliki satu koordinat umum. Di sini kita gunakan koordinat sudut, yaitu theta. Sudut theta ini akan menyatakan posisi partikel pada lingkaran, sehingga kita dapat menentukan panjang lintasan pada lingkaran tersebut adalah S sama dengan R dikali theta. Dari posisi ini kita dapat menentukan kecepatan partikelnya yaitu dengan menurunkan posisi terhadap waktu. Di
di sini diberikan V sama dengan ds dt, V sama dengan d theta dt. Jadi hasilnya adalah V sama dengan R dikali theta dot. Dot di atas ini menyatakan bahwa diturunkan terhadap waktu. Lalu kita substitusi ke persamaan energi kinetiknya, yaitu menjadi T sama dengan setengah M kali R kuadrat theta dot kuadrat. Lalu selanjutnya kita menentukan energi potensialnya. Kita pilih titik paling bawah lingkaran sebagai acuan energi potensial 0. Untuk mencari energi potensial, kita harus menentukan ketinggian partikel terhadap titik tersebut. Nah, dari geometri lingkaran, diperoleh bahwa tinggi partikel tersebut adalah H sama dengan R min R cos theta, atau dapat ditulis H sama dengan R dikali 1 min cos theta. Karena energi potensial gravitasi dirumuskan sebagai V sama dengan mgh, maka V sama dengan mg R kali 1 min cos theta. Setelah kita menentukan energi kinetik dan energi potensialnya, lalu kita masukkan ke rumus Lagrangiannya, yaitu L sama dengan T min V, atau yang tadi kita sudah dapatkan L sama dengan setengah mr kuadrat theta dot kuadrat dikurangi mg R kali 1 min cos theta. Lalu kita susun persamaan Euler-Lagrange-nya. Euler-Lagrange adalah ddt dikali do L do theta dot dikurangi do L do theta sama dengan 0. Nah, di sini kita turunkan dulu do L do theta dot, yaitu hasilnya mr kuadrat theta dot. Lalu hasil ini kita turunkan terhadap waktu, yang hasilnya mr kuadrat theta 2 dot. Lalu kita turunkan do L do theta. Nah, di sini variabel yang memiliki theta hanya energi potensialnya. Jadi kita hanya perlu menurunkan dari persamaan ini, yang hasilnya menjadi min mg R sin theta. Lalu kita substitusi ke persamaan ini, yang hasilnya menjadi mr kuadrat theta 2 dot dikurangi min mg R sin theta sama dengan 0. Lalu bagi kedua ruas dengan mr, dan hasilnya adalah R theta 2 dot plus G sin theta sama dengan 0, atau bisa ditulis theta 2 dot plus G per R sin theta sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah hasil persamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Syahid Purnama dengan NIM 2500023. Di sini saya akan mengerjakan soal kalkulus variasi, yang dimana soal tersebut sebuah rangkaian yang diminta untuk mencari arus pada rangkaian tersebut. Rangkaian ini memiliki 3 cabang yang bernama cabang atas, cabang tengah, dan cabang bawah. Kita asumsikan cabang atas sebagai I1, cabang tengah sebagai I2, dan cabang bawah sebagai I3. Untuk pemvariasian rumus, di sini kita akan menggunakan daya yang diserap oleh resistor dikurangi daya yang disediakan oleh sumber ditambah penyala. Daya yang dikurangi oleh resistor dituliskan sebagai R1 I1 kuadrat ditambah R2 I2 kuadrat ditambah R3 I3 kuadrat. Dan jika kita mensubstitusikan resistor yang ada di rangkaian ke dalam sini, akan menghasilkan I1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah I3 kuadrat. Berikutnya, nilai daya yang disediakan oleh sumber yang terdapat pada rangkaian ini bernilai min 4 I1 ditambah 4 I2 dikurangi 2 I3. Setelah kita menerapkan ini, kita mensubstitusikannya kembali kepada rumus
variasi itu. Setelah mendapatkan rumus-rumusan tadi, kita langsung substitusi pada persamaan ini yang menghasilkan ini. Ini adalah persamaan F atau fungsi F. Fungsi F ini kita akan menurunkannya terhadap arus pertama, arus kedua, dan arus ketiga yang akan menghasilkan ketiga persamaan lain yang akan kita gunakan nantinya. Persamaan satu hasil dari turunan X terhadap arus pertama. Persamaan dua adalah hasil turunan X terhadap arus kedua, dan persamaan tiga adalah hasil turunan X terhadap arus ketiga. Setelah mendapatkan tiga persamaan ini, kita akan mengeliminasi nilai kendalanya atau lambda. Untuk mengeliminasinya, kita menggunakan persamaan satu untuk mencari nilai lambdanya. Nah, nilai lambda di sini adalah min 2 di 1, min 4. Setelah mendapatkannya, kita masukkan ke persamaan 2 dan ketiga yang akan menghasilkan I2 dengan I1 plus 4 per 2 terus kalau mensubstitusikan pada persamaan ketiga, kita akan menghasilkan Y3 sama dengan Y1 plus 1. Nah, setelah mendapatkan dua nilai ini, kita memasukkan semuanya kepada persamaan hukum konservasi muatan, di mana I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Substitusikan kedua persamaan yang akan menghasilkan 5I1 tambah 6 sama dengan 0, sehingga nilai I1 nya itu adalah minus 1,2 ampere. Setelah mendapatkan nilai arus pertama, kita mensubstitusikannya kembali kepada dua persamaan ini untuk mencari nilai arus kedua dan arus ketiga. Setelah di sini kita sudah mensubstitusikannya, yang mendapat nilai arus kedua adalah 1,4 ampere dan arus ketiga adalah minus 0,2 ampere. Kenapa arus pertama dan arus ketiga nilai minus? Karena permisalan kita awal adalah semua arus dari kiri ke kanan, berarti nilai arah arus I1 dan I3 sebenarnya adalah berarah ke kiri. Tapi nilai arus yang kedua berarah ke kanan. Begitulah cara mengerjakan soal berikut. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Raisan Adamafiro dengan NIM 2505255. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan kalkulus variasi dalam kasus fisika. Nah, di kasus ini kita diperlihatkan sebuah yoyo yang gerak jatuh bebas ke bawah dengan dari atas ke bawahnya itu merupakan dalam kita anggapnya itu sebagai Z dan perputarannya itu sebagai theta dengan jari-jari dalam A dan jari-jari luar B. Di sini kita disuruh mencari persamaan Lagrange dari yoyo yang jatuh ke bawah tersebut. Nah, dalam soal juga kita diberitahu bahwasannya T sama dengan T translasi dan ditambah dengan T rotasi. Di sini kita diberitahu kalau misalnya energi kinetik sama dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Dengan rumus energi translasinya itu adalah setengah mz dot kuadrat, di mana z dot ini merupakan kecepatan translasi dari yoyo tersebut, dan energi kinetik rotasinya adalah setengah setengah i theta dot kuadrat, dengan dot theta dot ini adalah merupakan kecepatan rotasi dari yoyo tersebut. Nah, kita asumsikan bahwasannya yoyo ini merupakan silinder pejal dengan momen inersia silinder pejal sendiri adalah setengah m r kuadrat, di mana r di sini atau jari-jari yang digunakan adalah jari-jari luar dari yoyo tersebut. Nah, lalu bagaimana hubungan z dengan a-nya, dengan theta-nya? Nah, kita tahu kalau misalnya di sini z
atau kecepatan dari transaksi tersebut itu, atau bisa dibilang jarak dari yang transaksi ini, talinya tuh melilit pada lingkaran di sini atau bola atau silinder tersebut, dan akibat terlilitnya tuh bisa terjadi sebuah perputaran, sehingga kita mendapatkan rumus Z dot atau kecepatan transaksi sama dengan A dikali dengan theta dot atau kecepatan rotasi. Nah, T translasi, T-nya itu kita tinggal masukin saja. T sama dengan T translasi ditambah T rotasi dengan setengah MZ dot kuadrat ditambah setengah I theta dot kuadrat. I di sini kita dapatkan dari persamaan yang tadi tentang setengah M jari-jari luar, sehingga kita dapat I sama dengan setengah M B kuadrat atau setengah M jari-jari luar. Nah, kemudian kita dapatkan persamaan baru, yaitu setengah MZ dot kuadrat ditambah seperempat MB kuadrat per A kuadrat dikali Z dot kuadrat. Nah, dari mana nih seperempatnya tuh? Kita dapatkan dari persamaan rotasi yang diuraikan, sehingga mendapat dari setengah I dikali theta dot kuadrat jadi setengah dikali dengan setengah MB kuadrat, sehingga hasilnya seperempat dikali juga Z dot kuadrat A kuadrat, sehingga dapatkan seperempat M B kuadrat per A kuadrat dikali Z dot kuadrat. Dan kita bisa keluarkan setengah dan MZ dot kuadratnya, sehingga dapat seperti ini, setengah MZ dot kuadrat dikali 1 ditambah dalam kurung 1 ditambah setengah B kuadrat per A kuadrat dengan kurung tutup. Lalu kita tahu kalau misalnya persamaan Lang-Range didapatkan dari persamaan Lang-Range sama dengan energi kinetik dikurangi dengan energi potensial. Dengan energi potensialnya minus mgz, atau karena ini terjadi karena kita tahu bahwasannya benda ini bergerak ke bawah sehingga hasilnya minus. Kemudian energi kinetiknya dari yang tadi, sehingga persamaan Lang-Range-nya seperti ini, setengah mz dot kuadrat dalam kurung 1 plus setengah B kuadrat per A kuadrat kurung tutup dikurangi minus mgz. Kemudian karena ini min ketemu min, sehingga jadi hasilnya positif dan menghasilkan persamaan seperti berikut. Nah, kemudian kita turunkan persamaan tersebut dengan D per dt dalam kurung dl per do z kuadrat dikurangi dengan do L per do z sama dengan 0. Kita turunkan terlebih dahulu sehingga jadi mz kuadrat di sini kita turunkan duanya ke depan, bisa dicoret sehingga mendapatkan persamaan seperti berikut, mz dot di dalam kurung 1 plus setengah B kuadrat per A kuadrat, dan kemudian kita turunkan lagi terhadap waktu sehingga hasilnya seperti berikut, mz dot dot karena ini diturunkan terhadap waktu sehingga berubah menjadi percepatan, dan seperti yang tadi 1 plus setengah B kuadrat per A kuadrat. Dan pada do L per do Z juga sama dari MGZ karena cuman ada Z di MGZ sehingga menghasilkan MG. Oke, kemudian dari persamaan Lang-Range itu kita masukkan kembali pada persamaan MZ dot 1 plus setengah B kuadrat per A kuadrat dikurangi MG sama dengan 0. Sehingga Z dot dot sama dengan G per 1 plus B kuadrat per 2A kuadrat. 2A kuadratnya tuh dari sini, 2 dikali dengan A kuadrat atau penyebut dikali dengan penyebut. Dan kita sederhanakan persamaannya, jadi Z dot dot sama dengan 2A kuadrat per 2A kuadrat ditambah B kuadrat dikali G. Terima kasih, dan sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidana dengan NIM 2544665. Hari ini Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, kita akan mengenal
dari suatu kesamaan garis lurus, atau kita ingin melihat dan membuktikan lintasan terpendek dengan menggunakan penerapan materi kalkulus variasi. Kita ketahui secara fisis dengan intuitif bahwa jarak terpendek antara kedua titik adalah kesamaan garis lurus. Kita bisa cari dan lihat dari sini titik A dan titik B, jarak paling minimal atau terpendeknya adalah kesamaan garis lurus, dan akan berbeda dengan kesamaan garis kurva yang meliuk-liuk. Namun apakah ini benar, dan mari kita buktikan secara ilmiahnya. Yang pertama adalah geometri elemen lintasan, atau kita sebut sebagai DS. Ambillah sepotong yang sangat kecil dari kurva ini, yaitu kita sebut saja sebagai DS, misalnya di sebelah sini. Nah, dari kesini kita akan melihat bentuknya seperti segitiga siku-siku. Kita sebut garis yang melewati kurva ini A ke B adalah kemiringan dari segitiga siku-siku yang kita sebut DS tadi. Dan untuk dx adalah perubahan kecil pada sumbu x, dan dy adalah perubahan kecil pada sumbu y. Kemudian hal ini kita bisa rangkumkan ke persamaan teorema Pythagoras yang biasa kita kenal, yaitu ds kuadrat sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat, dan akan menghasilkan nilai tersebut. Kemudian untuk mempermudah hitungan kita, maka kita mengeluarkan komponen dx dari akar ini supaya nanti kita mudah untuk mengintegralkannya. Karena apabila kita langsung mengintegralkan ya dari persamaan yang ini, maka akan susah karena terdapat dua variabel yang berada di dalam akar. Mengapa kita akan variabelkan? Karena kita akan menguntungkan dari persamaan teorema Pythagoras. Kemudian akan didapatkan ds sama dengan akar dari 1 plus dy dx kuadrat dx. Ingat, karena turunan fungsi y terhadap x itu adalah kita sebut sebagai y aksen, maka persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk mencari fungsional integral dari panjang lintasan y, maka kita integralkan seluruh persamaan ds tersebut. L sama dengan integral x1 hingga x2 dari persamaan tadi, maka fungsi Lagrangiannya f yaitu hanya diwakilkan oleh variabel y aksen, tidak ada variabel y di sini. Maka apabila tidak ada variabel y di sini, dari suatu persamaan Lagrange aku memenuhi syarat stasionernya, yaitu turunan parsial dari f terhadap y itu harus sampai dengan 0. Maka karena tidak ada variabel y secara eksplisit pada persamaan tersebut, maka persamaan dari fungsi f itu akan menghasilkan turunan parsial utama terhadap y itu sama dengan 0, karena tidak bergantung kepada variabel y, karena tidak ada di persamaan tadi ya. Sehingga dari persamaan tersebut menyisakan 0 min ddx do f do y, aksen sama dengan 0. Maka 0 karena tadi tidak terpengaruhi oleh variabel y, karena tidak ada variabel y di sana di persamaan ini, teman-teman. Maka kita dapat simpulkan persamaannya menjadi seperti ini. Dan dalam matematika, apabila suatu turunan dari suatu komponen terhadap x tersebut bernilai 0, maka komponen yang diturunkan tersebut adalah bernilai konstanta atau tetap di sepanjang lintasan tersebut. Jadi do f do y aksen itu sama dengan c, kita sebut saja konstantanya adalah c. Kemudian kita masuk ke penyelesaian aljabranya, yaitu y aksen sama dengan akar dari 1 plus y aksen kuadrat sama dengan c. Dari mana saudara-saudara? Dari sebelah sini ya.
Kemudian kita untuk mempermudah dan juga menghilangkan akar, maka kita kuadratkan kedua ruas tersebut, akan menghasilkan kita kumpulkan juga y aksennya berada di ruas paling kiri, yaitu y aksen kuadrat min c kuadrat dikali y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat. Kemudian kita bisa selesaikan persamaan ini dan ditemukan y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat bagi 1 min c kuadrat. Dan apabila suatu konstanta dibagi konstanta di dalam persamaan ini, maka juga akan menghasilkan konstanta baru. Kita sebut saja sebagai m kuadrat. M kuadrat di sini merupakan konstanta baru yang apabila kita turunkan dengan mengakarkannya, maka akan menjadi y aksen sama dengan m. Karena c kuadrat dibagi 1 min c kuadrat itu anggap saja suatu nilai konstanta baru, karena nilai yang berada di c kuadrat dibagi 1 min c kuadrat ini adalah nilai konstanta semua, pasti hasilnya akan menghasilkan nilai konstanta yang baru. Kita sebut saja sebagai y aksen. Kemudian kita tarik nilai turunannya. Yang awal tadi bahwa kita ketahui y aksen itu adalah turunan y terhadap x sama dengan m, maka kita pindah luaskan menjadi dy sampai dengan m dx. Kemudian kita integralkan kedua sisi tersebut, jadi integral dy sama dengan integral m dx, yang menghasilkan y sama dengan mx plus c, di mana c tersebut adalah konstanta yang berada atau titik potong kurva di sumbu y. Kita ketahui saudara sekalian bahwasanya persamaan y sama dengan mx plus c ini adalah suatu persamaan geometri dari sebuah garis lurus, yang berarti kita sudah membuktikan secara ilmiah bahwasanya panjang lintasan yang paling minimal atau paling pendek dari suatu antar kedua titik dari A ke B misalnya, itu adalah persamaan garis lurus. Sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Kalau benar mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.